Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, pertama alhamdulillahirabbil. Marilah kita selalu memuji Allah dalam segala situasi. Kemudian assalawat dan assalam kita haturkan kepada Rasulullah. Mudah-mudahan sallallahu alaihi wasallam dengan membaca alhamdulillah dan membaca salawat kepada Rasulullah, apa yang akan kita bicarakan mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Hari ini ada dua hal mungkin. Pertama tentang fikih menyembelih, yang kedua pembagian dari kurban. Karena kurban adalah ibadah menyembelih, maka sebisa mungkin kita menyembelih kurban. Jadi ibadahnya terletak di menyembelih. Ibadahnya terletak di menyembelih. Namun kalau di masjid ini sudah banyak yang kurban, ada pertimbangan lain, yaitu bagaimana saudara-saudara kita yang beriman bisa kebagian daging juga, ya kita bisa saja kurbannya di tempat lain. Kalau dulu di Madinah Rasulullah menyembelih, mereka datang ke Rasulullah. Kalau sekarang nggak mungkin. Masa dari Cibudek mau datang ke sini kan nggak mungkin. Ya kita kirim ternaknya atau kurbannya ke sana. Dua-duanya mempunyai fadilah sesuai dengan kondisinya masing-masing. Sebagaimana yang telah disampaikan, kalau bertanya hukum harus disebut dalam kondisi apa. Tidak bisa. Ya, subhanallah. Hari Rabu kemarin saya diundang ke PLN di Gambir. Ternyata seorang ustaz ceramah khutbah Jumat bahwa yang begini itu nggak sunnah, nggak boleh, harus rapat. Akhirnya karena dia yang bilang udah jamaah jadi bingung, ini gimana? Ya saya bilang ustaz yang bersangkutan bertanya fikihnya tidak melihat dalam kondisi apa. Dalam kondisi apa? Harusnya ditanya dalam kondisi apa. Dalam kondisi apa? Dalam usul fikih itu disebut al-maslahah al-mursalah. Nah, hari ini juga kita akan pakai al-maslahah al-mursalah, yaitu segala sesuatu yang kondisinya berbeda bisa diatur berdasarkan maslahahnya, yang disebut al-maslahah al-mursalah. Nah, nantilah kita perkenalkan ilmu usul fikih di Al-Hidayah. Nah, fikih menyembelih, prinsip menyelenggarakan kurban dengan ihsan secara umum. Kenapa fikih menyembelih? Agar penyelenggaraan kurban memenuhi prinsip al-ihsan, sebagaimana Rasulullah bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Allah mewajibkan berbuat ihsan dalam segala hal. Ihsan profesional atau bahasa kita profesional, sebaik mungkin, sampai membunuh dalam jihad, yang membunuhnya sebaik mungkin. Jangan disiksa dulu, diulur, secepat mungkin lah mati. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan ihsan. Nah, nanti akan ada pertanyaan, sembelih yang ihsan itu seperti apa? Ternyata tidak ada dalam hadis bagian mana yang disembelih, tidak ada.
tidak selamanya pertanyaan bagaimana menyembelih yang sunnah ada. Yang ada al-ihsan. Bagaimana menyembelih al-ihsan? Ini nanti kita lihat hadisnya ya, bagaimana. Jadi tidak selamanya kalimat. Tadinya saya hari ini mau bicara apa? Fikih makanan, karena teringat kalau pohon nggak sunnah itu kan. Tapi kata panitia hari ini nyembelih aja lah. Tadi yang mau saya bahas. Saya tidak membahas masalah kelakuannya, tapi masalah sunnah nggak sunnah, sunnah nggak sunnah itu nggak selamanya bisa diterapkan. Buktinya menyembelih sunnah itu tidak ada, karena tidak ada hadis yang membahas bagian mana yang dileher, urat mana yang dipotong. Nggak ada. Yang ada hadis ini ihsan. Hadis kedua mengalirkan darah. Maka kata Ibnu Rushd dalam Bidayatul Mujtahid, permasalahannya hadis tidak detail menyebutkan. Berarti bagaimana menyembelih yang sunnah? Pertanyaannya salah. Pertanyaannya salah. Maka saya secara pribadi tidak, katakanlah tidak memusuhi yang namanya sunnah, itu sangat baik. Tapi kalau sunnah salah difahami, itu yang jadi masalah. Itu yang jadi hari ini saya membuat status di Facebook itu, jadi mana yang lebih sunnah, Salman atau Erdogan? Masalahnya Salman pakai jubah, pakai jenggot, tapi tunduk ke Amerika. Erdogan pakai jas, pakai dasi, pakai celana, Amerikanya mikir 2 kali sama Erdogan. Jadi mana yang lebih sunnah? Mana yang lebih sunnah? Menurut saya walaupun dasi bid'ah, jas bid'ah, Albani mengatakan celana bid'ah, itu dipakai oleh Erdogan semua. Jadi mana yang sunnah? Erdogan atau Salman? Kita juga harus. Jadi maksud sunnah itu, mari kita pahami sunnah seperti sahabat memahami sunnah. Kalau situasi berubah, hukum berubah. Situasi berubah, hukum berubah. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Dalam riwayat, sunnah khulafa'ir rasyidin itu tidak berhubungan dengan beribadah. Sunnah khulafa'ir rasyidin itu berhubungan dengan penyelenggaraan negara. Jadi ini kan permasalahan memahami sunnah. Bagaimana nyembelih sunnah? Ini masalah. Apalagi Ustaz sunnah, apalagi masjid sunnah, apalagi kelakuan sunnah. Masalah. Memang saya kira sejak awal saya yakin itu hoax. Tapi hoax itu dibangun di atas fenomena di tengah masyarakat. Saling membuli, memang itu hoax lagi hoax. Masa makanan ada yang sudah kembali ada lima Allah. Jadi prinsip al-ihsan. Mudah-mudahan nanti misalkan panitia rapat kita harus sebaik mungkin dalam menyembelih, itu bagian dari ibadah kita al-ihsan. Kita tidak ingin melakukan sesuatu nggak bernilai akhirat. Semua harus bernilai akhirat. Sampai pakai masker pun ibadah. Makanya kalau ada orang nggak pakai masker, jangan ikut-ikutan. Kenapa? Kayak kita ibadah, ya udah, usah kita ikut-ikut nggak ibadah. Pakai masker. Jadi al-ihsan dituntut. Maka silakan panitia melihat yang terbaik seperti apa. Landasannya dalil bernama al-maslahah al-mursalah. Al-maslahah al-mursalah. Silakan. Nah sekarang kan yang berkuasa bukan Pak RW, yang berkuasa bukan Pak RT, yang berkuasa siapa? Ketua DKM. Kalau sudah, oh ini gimana? Ini benar kata Ketua DKM. Semua ikut. Al-maslahah al-mursalah itu terakhir kata Pak Unim Ketua DKM. Kenapa? Karena
sunnahnya seperti itu. Pemimpin itu dalam skala, misalkan ini bagaimana digantung nggak digantung, digantung nggak digantung, kata ketua DPR digantung, ya sudah selesai masalah itu. Maslahah mursal, yaitu menentukan sesuatu berdasarkan maslahah terbaiknya seperti apa. Nah, yang kedua, mengagungkan kurban. Prinsip kedua, mengagungkan kurban. Bukti ketakwaan. Bagaimana mengagungkan syiar kurban? Maka seprofesional mungkin menyelenggarakan kurban. Di berbagai tempat ada tiangnya sudah dibikin, digerek, pokoknya mesin potongnya itu bagian ihsan dalam beramal. Nah, sekarang tuntunan syariat dalam proses menyembelih. Asalnya judul ini menyembelih sesuai sunnah. Cuman saya mikir ini nyembelihnya juga ada yang sunnah. Saya balik dari tuntunan syariat dalam proses menyembelih. Kenapa? Ya kan kalau dulu di zaman Rasulullah misalkan cara nyembelihnya seperti itu. Misalkan nggak ditarik cara menjatuhkan sapinya, kita misalkan ditarik sapinya diem, gubrak, itu kan tidak bisa mana yang sunnah mana yang tidak sunnah. Ya mana yang paling membuat sapi rileks, tak bisa. Maka tuntunan syariat dalam proses menyembelih, pertama membuat rileks, tidak panik hewan yang akan disembelih. Maka hewan yang akan disembelih dengan yang sedang dikumpul yang belum akan disembelih dipisahkan. Jangan sampai satu disembelih, teman yang 6 pada nonton sapinya. Nggak boleh lagi, supaya hewannya rileks. Kedua, menyiapkan alat sembelih seperti apa, bagian ihsan, menghadapkan hewan ke arah kiblat, kemudian membaca basmalah dan takbir yang menyembelih, memutuskan wujdain, nanti bagian mana saja yang dipotong, berusaha menyembelih kurban dan tidak diwakilkan. Kenapa? Membuat rileks. Maka langkah persiapannya adalah sarannya. Kandang penampungan di mana, tempat menyembelih di mana. Jangan sampai sapi 30, yang satu dibawa, yang 3, yang 29 nonton. Nasib kita dari dipiara harus ditutup. Kemudian tempat penyembelihan, tempat nikahnya seperti apa, alat penggantung. Kenapa? Bab al-ihsan. Ketika sapi maka bersih, petugasnya juga sama. Nah ini gambarnya, ada tempat yang rapi. Bab al-ihsan. Jangan sampai saya melihat sapi dibangunkan, dia kotorannya di situ, dia mau disembelihnya masih kotor. Itu termasuk tidak mengagungkan syiar kurban. Ya kalau mau sapi itu ketika mau disembelih bersih gitu. Kenapa? Ihsan, al-ihsan. Kemudian ini jelas dalam hadis ini disebutkan Rasulullah menyuruh jangan mengasah pisau tanpa memperlihatkan kepada hewan kurban. Kita kan mendengar asah pisau, ya sama, hewan juga punya perasaan. Si depan sapi. Nah, apalagi depan domba yang kemarinnya nanduk yang akan nyembelih gini-gini. Saya kira, yang kenapa? Ini membab adab-adab menyembelih. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW pernah melewati seorang yang meletakkan kaki dari leher kambing, kemudian menajamkan pisaunya, sementara binatang itu melihat lalu beliau bersabda, mengapa kau tidak menajamkannya sebelum ini? Jadi siapkan pisau. Saya kira di antara kita ada yang hobi golf yang 4 juta ada.
sendiri ya. Kalau ini nyembeli sendiri, begininya dari kedua. Ada kamu tajamnya ada golok. Nah, jadi nanti ada bagian penanggung jawab golok tajam. Dia ngurusin itu doang. Selanjutnya dari Allah menyiapkan alat sembelih tadi. Ini tadi hadisnya kalau menyembelih yang membuat hewan itu mati secepat mungkin. Silakan. Jangan sampai esok. Dan harus ahli yang tahu tentang golok. Karena pernah satu hari ketika dengan mahasiswa, saya sebelum nyembelih tanya, sudah diasah? Dia pede, sudah. Kemarin saya bawa ke pasar, diasah. Saya juga nggak ngecek. Pas nyembelih ya, kulit sapi nggak aman. Saya bilang ini kalau diangkat jadi nggak sah. Kalau akhirnya terbuat tenaga. Jadi memang harus betul-betul dipersiapkan. Mimbab al-ihsan. Kemudian, nah ini menghadapkan hewan ke kiblat, jelas. Jadi hewan itu dijatuhkan di sebelah kiri. Nah, pertanyaannya, apakah menjatuhkan hewan seperti ini sunnah? Ya nggak ada di zaman Rasulullah. Tapi menjatuhkan hewan seperti ini diikat di sebelah kiri, ditarik, nanti jatuh ke kiri, kan tidak lama. Mau usah banyak komandan. Hari saya sudah sangat pengalaman di sini. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana cara menjatuhkan hewan kurban yang sunnah, nah, ditemukan sekarang dulu. Silakanlah berinovasi dalam hal ini. Yang penting hewan tidak stres ketika akan disembelih. Silakan saya. Ya subhanallah, sapi itu punya kelemahan. Ternyata kelemahannya di selangkangan belakang. Kalau selangkangan belakangnya itu ditarik oleh tali, dia ngapain? Nendang juga malas. Soleh banget itu sapi kalau yang belakangnya selangkangannya itu keikat. Gini dikit, nggak usah dipaksa. Jatuh diri, tinggal diikat. Nah, jadi memang Allah hewan yang hendak disembelih dihadapkan ke arah kiblat. Nanti posisinya yang akan menyembelih posisi kaki kiri berada di kepala, kaki kanan berada di badan. Karena memang Rasulullah dalam riwayat disebutkan Rasulullah terlihat kaki kirinya berada di kepala. Jadi hal seperti ini silakan tabarrukan mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi jangan salah membaringkan hewan di atas lambung sebelah kiri. Jadi kalau kita lihat gambar yang tadi ini karena talinya di sebelah kiri, dia jatuhnya ke kiri juga. Saya pernah ketika di Bandung, segalanya sempurna. Sebenarnya bilang ini ada yang salah. Apa Ustaz? Jatuhnya ke kanan, harusnya ke kiri. Kenapa jatuh ke kanan? Ternyata tempat menyembelihnya itu nggak mungkin jatuh ke kiri, harus ke kanan. Tapi tidak mengurangi sahnya sembelih, hanya kita ingin sesuai, bukan sesuai sudah, mengikuti seperti yang Rasulullah lakukan, bertabaruk kepada yang Rasulullah lakukan. Menginjak kaki di leher hewan dilakukan oleh Rasulullah, bahwa kata Anas, saya kira Anas bin Malik, aku lihat beliau meletakkan kaki beliau di leher hewan tersebut, kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahumma adzabika wa reja'an, langsung nyembelih. Ada yang nyembelihnya golok dipegang, terserah lah. Mau ditarik ke belakang, terserah. Yang jelas ihsan. Ini kalau mungkin cara lama kepalanya, kalau jaga saja udah bersama, ya, dijatuhkan di sebelah kiri. Nah kita foto ini tepat. Ketika menyembelih, kaki kiri di samping kepala, kaki kanan di samping badan sapi menghadap kiblat. Bisa seperti itu kalau sapinya jatuh ke sebelah kiri. Kalau sebelah
ini wajib. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma hadza minka wa ilaika. Setelah itu sebutkan siapa yang akan berkurban dan pahalanya untuk siapa. Kalau tidak bisa menyebutkan satu-satu, sudahlah untuk mereka semua selesai sesuai niat masing-masing. Kan kelamaan juga kan. Satu kurban 7, 2 cukup, kelamaan udah anhum selesai. Jadi ini Bismillah ini wajib. Membaca takbir karena memang dalam hadis Bismillahi Allahu Akbar atau Bismillahi Allahu Akbar Allahumma hadza minka wa ilaika. Kalau tidak bisa hadiri penyembelihan, maka panitia memanggil nama ini sapi fulan, salam hadiri penyembelihan, ini ibadah menyembelih, silakan. Saat menyembelih dianjurkan menyebut nama orang yang jadi tujuan dikurbankan hewan tersebut. Jadi ini kurbannya siapa? 7 orang, berarti 7 orang. Nanti yang 7 misalnya kalau sapi, pahalanya disaring sesuai dengan yang masing-masing. Kemudian baca takbir dan nama-nama itu tidak wajib. Yang wajib Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Karena sulit misalnya sudah 7 orang saja atau anhum sudah cukup. Nah ini menyembelih dengan cara tercepat untuk kematian sempurna. Sekali lagi tidak ada hadis detail tentang mana yang dipotong. Namun menurut kedokteran hewan yang paling cepat mematikan itu ketika 4 hal ini diputus. Ada wujud jaini itu yang kalau dipotong dia keluar darah. Sebelah atas, sebelah bawah, jadi kalau dipotong dia keluar darah. Al-Mari jalur makan, Al-Hulku jalur udara. Yang jadi masalah tidak ada hadis menyebutkan memotong tenggorokan dan memotong saluran makanan, nggak ada. Terus kok para ulama menyebutkan? Para ulama mengatakan bahwa hadis itu hanya mengalirkan darah. Yang mengalirkan darah hanya yang kiri kanan itu. Yang mengalirkan darah banyak itu. Terus bagaimana? Maka sebagian mengatakan putus yang mengalirkan darah tanpa saluran makan dan tenggorokan. Namun para ulama mengatakan sudahlah, nggak usah ikhtilaf. Semua sepakat kalau 4 ini diputus sah. Jadi supaya tidak menimbulkan perselisihan, disembelih dengan memutus 4 ini. Al-Budud Jaini di kiri 2, di kiri kanan di sini, dan saluran makan dan tenggorokan. Fatwa MUI mengatakan penyembelihan dilakukan dengan pisau yang tajam pada bagian ventral bawah leher 8-10 cm, kemudian sehingga tadi urat-urat yang digambarkan tadi semuanya terputus agar mempercepat kematian. Tidak boleh menambah luka untuk apa? Mempercepat kematian. Jadi gini, kematian hewan dengan 1 luka, yaitu sayatan di leher, tidak boleh ditambah. Kalau ditambah menjadi bangkai. Jadi bangkai dalam bahasa fikih adalah ketika disembelih tidak syar'i bangkai. Maka hati-hati setelah menyembelih, cukup luka di leher saja yang membuat kematian sudah. Nah, sering ada pertanyaan, bagaimana kalau diangkat? Sekali lagi, yang namanya diangkat itu sebetulnya sah. Cuman sebagian kita di Indonesia menganggap kalau diangkat itu jadi 2 luka, berarti kematian lebih dari 1 luka, berarti tidak halal. Kematian harus 1 luka, maka diusahakan tidak usah diangkat. Sampai yang cukup ya sudah angkat. Gitu. Jadi supaya tidak menimbulkan kan yang susah itu sebetulnya bukan yang nyembelih, yang susah itu yang ikat. Yang nyembelih mah tinggal gini doang. Ada sebagian mahasiswa dulu takut nyembelih. Saya bilang sama dia, gimana
sapi eta terus. Ya gimana mau perang menyembelih sapi eta terus. Ada memang Allah. Nah tadi mengangkat pisau sebaiknya hewan mati dengan satu luka. Prinsipnya yang jadi masalah ada yang menganggap kalau diangkat jadi dua luka. Maka kenapa panjang supaya satu tarikan selesai. Nah ini hindari saja diangkat itu agar apa tidak terjadi perselisihan. Kalaupun terjadi, saya pernah ketika mau nyampe pas mau dipotong tambangnya ke angin. Bah, ini saya kan kalau diangkat bisa jadi masalah. Ya udah diputus dengan tambang-tambangnya semua. Ya sebaiknya tidak ada yang menghalangi, tidak ada tambang, ada apa. Dan dulu saya kira yang enak begini, ternyata yang enak ditarik begini, apalagi panjang, sudah selesai. Nah, karena dulu hobi itu membeli sapi kalau lomba. Nah ini ila madzakaitum itu yang kalian sembelih. Jangan membuat sayatan sebelum hewan mati secara sempurna. Sekali lagi tukang jagal itu ingin matinya cepat, ditambah luka, maka tidak boleh. Seperti ini menjadi bahaya. Ya, kalau disayat sebelum mati, pertanyaannya sapi ini mati, luka yang mana yang membuat dia mati? Nah, masalah. Dikorek lagi, nah boleh. Saya pernah lihat tukang jagal ketika dia sembelih, kemudian darahnya itu kan tersumbat, dipotong lagi sama dia. Apa? Biarin sampai dia menikmati dengan satu luka. Coba kalau begini jadi berapa luka? Kalau disayat sebelum mati, nah, berarti ini bisa jadi bangkai. Dan saya lihat di YouTube ada yang begini. Takbirnya bergema, cuma nggak perhatian cara membeli. Setelah disembelih, sahabat lagi, korek lagi. Saya bilang ini masalah. Bisa jadi bangkai gitu. Karena tidak boleh mati kecuali dengan satu luka. Menurut alat tempuh saya kira tadi sudah ini mengeluti hewan sebelum mati sempurna. Kata Rasulullah la ta'jalu, jangan mendahului ruh sebelum benar-benar. Jadi, nah sini harus ada pengawas yang mengingatkan tukang jaga. Karena tukang jaga kan pengen cepat selesai. Harus di briefing dulu, jangan ada yang melakukan sesuatu yang di luar ketentuan syariat. Jangan menyayat sebelum mati itu sempurna. Jangan ada luka. Nah, ketika di Banten terjadi, saya ingat sekali. Waktu itu ada 5 sapi. Saya bisa nyembelih nggak? Saya bilang saya senang nyembelih 5 sapi. Ternyata dia punya pisau kecil. Di antara tanduk itu ada bagian yang halus, dicocok mobil. Otaknya itu dilukai. Kenapa sudah? Supaya cepat mati. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Kecil pisau ya. Tapi dia bisa itu masuk. Ternyata dia ingin otaknya itu terluka kemudian cepat mati. Itu nggak boleh. Nah, jadi yang para tukang jagalnya harus diberi. Nah, menyembelih dengan cara melukai atau sederhananya, kalau sapinya kabur nggak bisa ditangkap, sudah lukai bagian mana saja. Kalau mati sah. Kalau kabur, yang mudah-mudahan tidak ada yang kabur. Tapi kan kalau di YouTube ada aja yang kabur. Yang namanya YouTube ada semuanya ada. Disembelih bangun Nabi juga ada gitu. Nah, jadi susah banget nih tembak coba mati nggak sempat sembelih halal, nggak ada cara lain. Nah, terakhir perempuan boleh menyembelih. Perempuan boleh menyembelih. Ini kalau perempuan menyembelih, bapak-bapak yang usah tidak, ya udah bapak-bapak yang menyembelih, kalau perempuan yang menyembelih. Karena pernah seorang
menyembelih artinya perempuan, dan Rasul mengatakan kulu, udah silahkan makan. Nah, jadi itu seputar bagaimana ihsan dalam menyembelih. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan pahala dari sisi al-ihsan, dari sisi al-ihsan. Jadi saya lupa filenya bukan yang ini, ada satu lagi filenya yang menjelaskan tentang hadis Rasulullah menyuruh mengalirkan darah. Kalau mengalirkan darah berarti yang dipotong itu bukan saluran makanan, dan karena ada darah di saluran makanan ada darah, yaitu urat yang kiri kanan. Makanya tadi saya mengatakan bagaimana menyembelih yang sunnah dalam hadis tidak ada yang detik. Oleh karena itu kembalikan bagaimana ihsan menyembelih, bagaimana al-ihsan dalam menyembelih. Nah, juga dari atas, dari bawah juga ya ukurannya wajar, ukurannya wajar. Kan ada kebiasaan yang menyembelih dapat kepala, ya. Supaya dagingnya banyakkan dikit turunin ke bawah. Jangan begitu. Masa kepalanya jadi panjang? Nah, lumayan dagingnya. Ya yang wajar, ya wajar. Nah, alhamdulillah itu tidak ada unta di sini. Kalau ada unta, cara nyembelihnya lain lagi. Karena unta itu ya disebut anahru. Anak yang pernah haji saya kira anahru seperti itu. Nah, ada yang mau fikih dari dan pembagian pembagian dari begini. Kadang-kadang kita menentukan sesuatu padahal Rasulullah tidak menentukan. Seperti sepertiga itu sebetulnya tidak diatur dalam hadis. Sepertinya tidak diatur dalam hadis. Nah, sebelum lanjut ke sini, pertanyaannya adalah, saya ingin mengingatkan saja, kurban itu kemampuan apa keinginan? Kemampuan atau keinginan? Keinginan. Kita sepakat saja keinginan. Kenapa? Ya yang namanya manusia kalau hitung-hitung ingin apa enggak gitu ya. Ingin atau tidak. Ya kalau ingin jadi. Kalau ingin jadi. Nggak mampu ingin jadi. Ini juga sama. Pertanyaan saya sedikit. Walillahi ala-nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji itu kemampuan, keinginan. Kemampuan, keinginan. Tapi kan mahal, tapi kan mampu. Kemampuan, keinginan. Sekarang ada nggak haji daftar tahun ini, berangkat tahun ini ada? Kemampuan, keinginan. Kemampuan. Kalaupun ingin, yang nggak mampu jadi mampu. Makanya seperti yang lain, bayar utang itu keinginan atau kemampuan? Sama. Makanya yang bayar utang itu yang bayar utang gini, kalau dia berniat membayar dan berusaha tapi tidak mampu bayar, Allah maafkan. Masalahnya keinginan. Saya nggak mampu. Saya nggak mampu. Makanya kadang-kadang kita rubah paradigmanya. Apa berubahnya? Keinginan atau kemampuan. Jadi yang belum berniat kurban, keinginan atau kemampuan? Keinginan. Boleh minjem dulu? Boleh. Bagaimana hukumnya? Beli hewan kurban kredit? Boleh. Kan lebih baik kita nabung, kurbannya tahun depan. Emang masih hidup? Ada yang jamin masih hidup? Ya udah, dengan kredit gitu. Yang mudah-mudahan kalau meninggal dimaafkan. Masalah keinginan, masalah keinginan. Kembali fikih dan pembagian. Sebetulnya ada yang lebih detail tentang bagaimana supaya daging itu bersih. Saya kalau sama-sama kita pernah punya pengalaman terbaik diantaranya daging terenak itu tanpa disentuh air. Jadi kalau bikin sate jangan tersentuh air. Kalau bikin sop terbaik jangan
jadi jangan dicuci. Bagaimana mengulitinya bersih? Hanya digantung menguliti. Oh itu. Yang nggak jago masak saja, jago masak. Kenapa? Karena memang daging yang fresh tanpa dicuci itu yang paling. Jangan sok bersih, bersihnya. Justru yang enak itu yang enggak dicuci. Coba aja. Aduh. Dan boleh. Saya ingin ingatkan, kita boleh membaginya kepada yang tidak beriman. Dalam Quran ada dua. Pertama, kulu minha, makanlah. Pekurban memakan. Yang kedua, wa'at'imu al-ba'is al-fakir, memberi makan fakir miskin. Dua dalam Quran. Kalau dalam hadis tiga. Dalam hadis tiga, kulu wadakhiru watasaddaq, makan, simpan, bersedekah. Jika permasalahannya harus sepertiga. Kenapa? Karena perintah tidak selamanya wajib. Kalau begitu satu-satu. Bagaimana hukum memakan daging kurban bagi pekurban? Kan kudu. Bagaimana hukum bersedekah fakir miskin? Wa'at'imu, bagaimana memberi hadiah? Nah, jangan marah kalau ada orang ngirim ke rumah, ini daging kurban untuk bapak. Ya kan saya mau, daging kurban itu bukan kayak zakat. Insya Allah kurbannya sampai kepada mustahik. Kurban zakat gimana? Bukan, kurban bukan zakat. Orang kafir pun boleh dikasih. Boleh? Ya kayak ini kasih korban dia masuk Islam dulu. Karena jadi kita ini harus punya rasa kasih sayang sama orang kafir. Yaitu apa? Kalau mau masuk Islam ke neraka. Dan harus yakin. Kasihan orang kafir itu. Kasihan banget. Apalagi kafir miskin. Kasihan banget. Dan di dunia miskin mati ke neraka. Cuman kita nggak pede. Nggak gara-gara lakum dinukum. Jadi lakum dinukum bukan semua agama benar. Bukan lakum dinukum itu kalian boleh memilih mau berislam atau tidak. Kalau tidak masuk Islam ke neraka. Kira-kira pilihan atau paksaan? Ya orang, ya nggak apa-apa masuk. Tapi kalau masuk saya gebukin kamu. Suruh milih apa enggak? Nggak apa-apa nggak berislam tapi ke neraka. Suruh milih bukan? Bukan. Nah, Hanafiyah dan Hanabilah sepertiga. Tapi kata Syafi'iyah enggak. Boleh tidak memakan sama sekali. Karena tidak wajib. Oleh karena itu, ya kalau mau ngambil berkah ambil sedikit. Kalau ke lembaga silakan saja sudah. Dibolehkan untuk tidak memakan daging kurban. Hukum memakan tadi, udah silakan saja. Jadi tadi sepertiga tidak ada aturan yang baku, silakan saja sesuai kebijakannya bagaimana maslahah bersama. Kemudian apakah pekurban wajib memakan dagingnya? Tidak wajib. Bahkan kalau Imam Syafi'i lebih baik disedekahkan untuk yang fakir miskin, apalagi lagi COVID seperti sekarang, lebih baik disedekahkan. Hukum bersedekah Imam Syafi'i kan wajib. Ini kurban apa? Pesta daging. Kenapa? Ya dia doang yang makan, yang lain yang dibagi. Kata Imam Syafi'i wajib dibagikan. Wa'at'imu al-ba'is al-fakir. Kemudian hukum menghadiahkan daging kurban juga boleh tapi tidak wajib. Nah ini orang kafir boleh mendapatkan daging kurban. Namun dah tersayap-sayap adanya. Nah ini nggak boleh. Sedang kurban domba pengen sapi, ya nggak boleh. Kalau dia kurban domba pengen sapi, seperti orang lain dapat ukuran, seperti itu dia dapat. Bagiannya segitu doang. Nggak boleh. Kan saya domba, tapi saya nggak suka domba. Kurbannya sapi. Jadi tidak boleh. Atau yang sebaliknya. Nah kalau sebaliknya jarang. Kenapa? Karena orang Indonesia lebih senang daging sapi. Nah, jadi dari Allah sekali lagi mudah-mudahan ihsan dalam beramal kali masalah pemotongan, masalah penempatan daging itu juga
Kalau bisa tidak perlu dicuci itu daging. Kenapa? Karena memang dikulitinya dengan cara yang bersih dan nggak perlu dicuci. Maka saya hidup lama di Sudan. Orang Sudan nggak ada yang namanya masak daging dicuci dulu, nggak ada. Dan enak banget. Coba ini. Dulu saya tukang masak dulu. Pernah bikin bakso satu sapi, dibersihkan dagingnya dapat 33,5 kilo, ada setengahnya. Saya bikin bakso, saya bikin. Karena yang namanya mahasiswa di luar negeri itu kalau nggak bisa masak yang makan. Sekali lagi selanjutnya, hukum pekurban menjual kulit. Pekurban nggak boleh jual kulit. Kalau panitia boleh. Jadi yang jual panitia. Hasilnya untuk apa? Terserah panitia. Yang tidak boleh adalah hasilnya untuk upah. Sedikit masalah upah. Panitia, oh ini panitia dapat 5 bungkus, berarti yang 4 bungkus itu upah. Nggak boleh, karena upah itu mendapat sesuatu dari kerja. Panitia ya sama, dapatnya satu-satu juga. Nah kalau misalkan dimasak bareng, ya silakan mau siapapun boleh makan, jangan panitia aja. Kalau panitia ada, jadi upah lagi. Jadi kalau gimana kalau kita masak ya silakan. Pekurban itu menyerahkan kepada panitia sudah silakan, terserah panitia mau diapa. Jadi dari Allah, saya ini yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi prinsipnya ini saja, al-ihsan, seprofesional mungkin. Dan prinsipnya tadi, seandainya daging itu mau dimasak, tidak perlu dicuci lagi karena memang bersih, tidak menyentuh tanah, tidak menyentuh hal yang harus dibersihkan. Tambahannya, salah satu ibadah kita di COVID-19 adalah protokol kesehatan. Protokol itu ibadah. Al-akhdhu bil asbab ibadah. Barakallahu li wa lakum. Maaf, sebenarnya saya diminta pagi-pagi ya supaya bisa santai, tapi ya memang ada makna. Tapi insya Allah setelah Isya kita bisa ngobrol-ngobrol sedikit tentang masalah lain. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum.